Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kata Imam Qurtubi, bersaudara yakni dalam agamanya, dalam kehormatannya, tentunya bukan dalam nasab. Dan persaudaraan agama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Karena persaudaraan nasab terputus, tidak lagi berguna jika terjadi perbedaan agama, na'udzubillah. Adapun persaudaraan nasab, persaudaraan agama tidak akan terhenti walaupun dengan perbedaan nasab. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukminin itu bersaudara. Kata Sa'di dalam tafsirnya, ini merupakan akad. Akad yang Allah jalin di antara mukminin. Sehingga siapa saja yang kita jumpai dari timur atau barat dunia, selama ada padanya iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, maka saudara bagi kita, bagi mukminin. Maka persaudaraan ini persaudaraan yang mengharuskan bagi kita untuk mencintai setiap mukmin, mukminah mencintai setiap mukminah, menyenangi, berharap untuk mereka seperti yang dia senangi, dia harap untuk dirinya sendiri. Membenci untuk mereka seperti yang mereka benci untuk dirinya sendiri. Allah pula sebutkan dalam Ali Imran 102, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian ketika sebelumnya kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan, Allah jinakkan hati-hati kalian, dengan kenikmatannya kalian menjadi bersaudara.
Perintah dari Allah untuk mengingat kenikmatannya, di mana yang terbesar adalah kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kenikmatan itu hilang segala permusuhan, sirna, segala perpecahan. Yang ada hanyalah cinta dan kasih sayang. Di Sahih Muslim kita tahu pula hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang menziarahi saudaranya fillah di suatu desa. Hadis ma'ruf sampai kemudian Allah utus padanya malaikat. Kata Nawawi, hadis ini jelas menunjukkan kepada kita keutamaan cinta karena Allah dan cinta karena Allah menjadi sebab Allah mencintai hambanya. Allah mencintai kita kalau kita mencintai mukmin saudara kita karena Allah. Karena ma'ruf di dalam hadis malaikat itu tanyakan, tidak ada urusan lain, kamu datangi dia jauh-jauh, enggak ada, kecuali aku mencintainya karena Allah. Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka aku utusan Allah menyampaikan padamu Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Nusus yang semacam ini banyak, termasuk hadis Abu Musa di Bukhari Muslim, ma'ruf juga. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashud ba'duhu ba'dha wa syabbaka baina asabi'ih. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengikat. Kemudian Rasul memasukkan jari jemarinya. Ini saling kokoh, saling mengikat, saling menguatkan. Hadis ini pula kata Sa'di menjelaskan anjuran untuk orang memperdulikan dan perhatian terhadap pokok penting ini dalam Islam, menjaga persaudaraannya, ukhuwahnya karena Allah, agar dalam bersaudara mereka pula mutahabbin, muta'atifin, bersolidaritas, saling peduli, saling kasih sayang satu kepada yang lain. Dengan dasar tadi, dia berharap untuk saudaranya seperti dia berharap untuk dirinya dari kebaikan. Dia tidak senang untuk saudaranya seperti dia tidak senang untuk dirinya dari kejelekan. Dan betul-betul itu dia realisasikan. Dia berusaha bagaimana kebaikan itu sampai kepada saudaranya. Dia berusaha bagaimana kejelekan itu terhindar saudaranya darinya. Demikian sifat yang seharusnya pada setiap mukmin. Kata Imam Ibnu Hibban rahmatullahi alaih, yang wajib bagi setiap mukminin untuk sadar
menyadari dan tahu bahwa tujuan utama persaudaraan karena Allah bukan sekedar bisa berkumpul bersatu, bukan sekedar makan bareng, minum bersama, bukan itu. Tetapi agar setiap mukmin berusaha bagaimana dia dicintai saudaranya, yang lain bertambah cintanya, bertambah senang kepadanya, dari mulai masyul qasd, berjalan dengan sopan, tidak takabur, khafdus saut, dengan suara yang pelan jika berbicara dengan saudaranya, qillatul i'jab, tidak bangga diri dengan apa yang dia miliki, luzumut tawadhu, selalu menjaga sifat tawadhu, tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain, tidak menganggap yang lain rendah dan di bawah dia, memandang sebelah mata kepada saudaranya, wa tarkul khilaf, dan berusaha bagaimana tidak terjadi perselisihan dengan saudaranya. Demikian a'immah rahimahumullah menasihatkan secara umum kepada kita, terutama itu ahlus sunnah, seperti diwasiatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Diwasiatkan, saling wasiatkanlah kepada ahlu sunnah, jadi baik-baiklah bersama mereka, karena sungguh mereka itu orang-orang asing yang minoritas di tengah keumuman umat atau masyarakat yang banyak keluar dan menyalahi sunnah. Maka baik-baiklah, jaga baik-baik mereka. Bagaimana agar kamu tetap bisa berhubungan baik dengan mereka? Bagaimana kamu tetap dicintai, disayangi, mereka tetap senang kepadamu? Yang sedikit ini jangan sampai kamu rusak, kurang kamu jaga sehingga ikut rusak hubungan maupun dengan mereka, hancur, terjadi perselisihan, terjadi perseteruan, kebencian, permusuhan, karena mereka ghuraba, orang-orang asing yang sedikit jumlahnya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Lalikai. Kata Rabi'ah, Imam Rabi'ah rahimahullah, muru'ah itu ada dua macam. Muru'ah itu kehormatan,
kewibawaan atau harga diri. Ada muru'ah saat orang itu safar dalam perjalanan. Ada muru'ah saat orang itu muqim, hadar. Adapun saat safar, kata Rabi'ah, muru'ahnya adalah badluz zad. Bagaimana kamu berusaha bisa membantu saudaramu dalam perbekalannya, masalah ya akomodasinya lah, makan, minumnya, ini, itunya. Karena dengan itu kamu akan semakin dicintai, disenangi. Dan safar disebut safar karena itu. Safar itu isfar. Isfar itu menampakkan, menjelaskan. Karena dengan safar kamu akan tahu siapa saudaramu. Ada yang angkuh, ada yang egois, ada yang nggak mau tahu, nggak mau peduli. Dia makan enak, nggak peduli dengan teman safarnya padahal satu kendaraan misalnya. Makanya disebut safar, akan menunjukkan watak dan bawaan asli seseorang seperti apa. Waqilatul khilaf bainal ashab. Muru'ah safar pula, kewibawaan atau kehormatan dalam safar, kata Rabi'ah, untuk kamu tidak berselisih dengan teman safarmu. Nah, apalagi masalah-masalah sepele, lewat sana jangan lewat sana, masuk tol jangan masuk tol misalnya. Masalah-masalah yang sepele, kamu jadikan bahan perselisihan. Kamu ini gara-gara kamu yang begini. Safar itu sendiri sudah azab, qit'ah minal azab. Jangan kamu tambahi dengan perselisihanmu dengan teman safarmu, tambah tersiksa dalam safar. Wa kathratul mizah fi ghairi masakhitillah. Yang ketiga, untuk kamu bercanda selama itu bukan dalam kemurkaan Allah. Ini bukan maksiat, bukan haram, tidak sampai melukai perasaan saudaramu, agar ringan safar itu. Candaria dalam safar. Adapun muru'ah dalam hadar, kalau itu dalam safar. Kalau dalam hadar saat kamu muqim, muru'ahnya adalah idman ilal masajid, selalu ke masjid, berjamaah 5 waktu. Wa kasratul ikhwan fillah, kamu memperbanyak saudaramu karena Allah. Muru'ah fil hadar, banyaknya ikhwan, banyaknya orang-orang yang menyenangimu. Kalau mereka ditanya, mereka akan puji kamu. Fulan Masya Allah, akhlak orangnya baik, menyenangkan, begini, suka membantu dan seterusnya. Menunjukkan kamu orang yang punya muru'ah, punya wibawa dan kehormatan saat hadar muqim. Wa tilawatul Quran, dan yang terakhir memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam tujuan itu menjaga ukhuwah fillah, ada tentunya adab-adab
sifat mulia yang diajarkan kepada kita agar ini bisa dilestarikan, dijaga. Tanpa sifat ini, ya akan sulit orang akan menjaga ukhuwah, akan mudah retak persaudaraan dan cinta kasih sayang karena Allah. Kalau sifat yang satu ini tidak difahami dan diamalkan dengan baik, kurang mendapat perhatian. Kata Imam Muhammad bin Ali Ibn al-Husain rahmatullahi alaih, beliau pernah katakan, jami'ut ta'ayush wat tanasuf wat ta'ashur fi mikyal thuluthahu fatanah wa thuluthuhu taghaful. Seluruh sifat adab dalam muayasyah, dalam hidup bergaul dengan orang lain, wat tanasuf wat ta'ashur, terutama bahkan hubungan suami istri, karena pasti ada saja masalah, ada saja gesekan. Semua itu adab sifat dalam muasyarah atau muayasyah. Itu kalau diletakkan dalam satu takaran mikyal, maka 2/3-nya adalah fatonah, kejelian, kecerdasan seseorang, fatin. 1/3-nya adalah taghaful. Taghaful itu dari ghaflah. Kalau ghaflah tercela, lalai. Ini sengaja melalaikan, tapi dalam artian positif. Sengaja melupakan. 2/3-nya fatonah, 1/3-nya adalah taghaful.